Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, pada kesempatan ini kembali kita berbincang-bincang, gelar bicara dengan seorang tokoh hebat dari Sumatera Barat, yakni Ibu Yurnelis MPD, yang juga merupakan Ketua MGMP Bahasa Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dan Bu Yurnelis juga sebagai guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Padang. Assalamualaikum Bu Yur. Waalaikumsalam Pak Prof. Baik. Selamat malam. Sobat Obsesi, pada kesempatan ini melalui kanal Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia, kita akan berbincang gelar bicara dengan Ibu Yurnelis MPD. Bu Yur, terakhir ini pergi ke Jakarta, ada suatu prestasi yang membanggakan bagi guru-guru di Sumatera Barat ya, dan juga Bu Yurnelis sebagai pelatih pendamping dari Sumatera Barat. Itu penghargaan apa itu Bu Yurnelis yang dari Jakarta kemarin? Terima kasih Pak. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, karena topik kita hari ini mengenai pantun, ya. Saya mau berpantun untuk Bapak dulu, boleh Pak? Ya, silakan Bu Yur. Oke. Tomat sebatang berdaun biru, simpan sekitar rumput banto. Selamat datang di Obsesi Seru. Pimpinan Bapak Profesor Ermanto. Oke. Baik. Nak duo pantun syair yang merujak tanpa ajinomoto. Membersih beras dengan niru. Terima kasih Prof. Ermanto mengajak berbincang di Obsesi Seru. Oke, alhamdulillah. Oke. Pantun khusus diciptakan untuk Bapak. Baiklah Pak. Ya. Terakhir tanggal 9 sampai tanggal 11 Maret kemarin. Alhamdulillah Pak, kami diundang utusan Sumatera Barat menghadiri peluncuran buku berjudul Kumpulan Pantun Nasihat 1000 Guru ASEAN. Dan buku ini Pak sebetulnya sudah prosesnya diawali pada tahun 2018. Oh, 2018? Sudah mulai prosesnya Pak, yaitu diawali dengan proses mencari peserta, merekrut peserta, sehingga tahun 2018 itu belum mencapai 500 orang. Target dari Perwas, jadi nama organisasi dari kegiatan ini Perwas, yaitu Persatuan Rumah Seni Asnur. Ini di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta. Bertempat di Depok. Jadi ini ada bukan instansi pemerintahan, tetapi swasta. Jadi pimpinannya akrab dipanggil Bang Asnur ini Pak. Ini orang mana? Beliau aslinya sebetulnya Pekanbaru. Tetapi beliau sejak tahun 75 itu beliau sudah menetap di Jakarta. Jadi beliau memang berkiprah di bidang sastra ini, bidang pantun, puisi, dan beliau sudah melalang buana di negara ASEAN. Jadi beliau juga sudah sering mengadakan pertunjukan di negara-negara di luar Indonesia. Jadi di 2018 sebetulnya sebelum 2018 sebelum adanya ide membuat kumpulan pantun ini, sudah ada juga dulu Pak sebelumnya puisi. Puisi itu sudah ada? Sudah ada dulu sejak 2018 itu.
Dan teman-teman kita dari Sumatera Barat sudah ada juga beberapa yang ikut, tetapi belum sebanyak sekarang. Jadi kegiatan setelah mendapat muri juga waktu itu 1000 pantun. Kemudian muncul ide yang kedua beliau untuk membuat pantun, kumpulan pantun 1000 guru ASEAN. Jadi, tingkat ASEAN ya? Iya, tingkat ASEAN. Sebelumnya saya belum ikut di 2018 itu, karena anggotanya baru 500 orang, belum tercapai target, maka dibukalah disambung lagi tahun 2019. Di sana saya baru ikut, Pak. Ikut. Kemudian disuruh mengajak kawan-kawan. Alhamdulillah kami beritahukan di forum MGMP, baik di Kota Padang maupun di tingkat Sumatera Barat. Akhirnya tercapailah lebih dari 100 orang. Itu 126 orang yang ikut. Itu tidak hanya guru SMP. Guru ya, berarti tidak hanya guru SMP, tapi guru selain dari bahasa Indonesia ada juga, atau guru bahasa Indonesia saja? Ada dari matematika, IPS, banyak, Pak. Guru-guru SD, guru SMK, bergabung semuanya, Pak. Ada yang kepala sekolah juga ikut. Jadi tidak ada batasan, pokoknya ada kemauan, ditampung, Pak, ditampung semuanya. Yang pokoknya yang mau belajar. Orang matematika kan belajar pantunnya kan mungkin ketika masih sekolah. Sekarang ikut dalam perkumpulan ini, alhamdulillah mungkin apa yang belum terbaca oleh kita selama ini, alhamdulillah kita temukan di dalam forum Perluas ini, Pak. Begitu. Jadi sejak 2019 itu sudah mulai proses, sehingga anggotanya sudah mencapai 1000 orang. Baru dimulai proses belajar. Begitu awalnya, Pak. Berarti kemarin itu peluncuran bukunya ya, peluncurannya? Iya, Pak. Yang dari Jakarta kemarin itu peluncurannya khusus yang buku 1000 guru ASEAN. Ini model bukunya nih, Pak. Tebal ya? Tebal, Pak. Lebih dari 1000 halaman. Halaman gedenya. Ini juga pejabat juga ikut. Ada yang pejabat, ada pemantun tamu namanya, Pak. Gitu ya. Dan sebetulnya di 2020 ini gubernur kita juga diundang oleh Perluas nih, Pak. Saya yang langsung mengantarkan proposalnya ke sana, cuma belum dapat respon. Belum dapat respon dari dari gubernur kita. Tapi kalau di baik, berikutnya bagaimana cara Ibu Yurnelis merekrut guru-guru? Ada guru SD, ada guru SMP, ada guru SMA, SMK, dan berbeda pula bidang studinya. Bagaimana dulu cara sosialisasinya itu? Terima kasih, Pak. Begini, yang pertama setelah dapat instruksi dari pimpinan Perluas ini, jadi saya saya share info ini ke WA. Ada WA, ada teman-teman kita yang ngajar di SD, ada pengawas, saya share ke grup-grup itu. Nah, kemudian kawan-kawan yang sudah tahu, yang sudah mau ikut, saya suruh lagi mereka menjaring teman-teman yang mau ikut. Nah, jadi akhirnya terkumpullah dari berbagai jurusan, dari matematik, ada IPS, ada guru IPA dan sebagainya. Dan ada juga yang sudah jadi kepala sekolah, beliau itu juga berpartisipasi dalam penulis ini. Begitu aja, Pak. Berikutnya itu dulu ada pelatihannya atau tidak, atau sekedar buat pantun saja, atau ada pelatihannya? Gini, di awal pembuatan pantun guru ASEAN ini, itu yang diutamakan di awal itu jumlah dulu. Jadi
dari segi kuantitas dulu yang diutamakan. Jadi diserahkan kawan-kawan itu menulis dulu, nanti yang pembimbing ini membantu untuk memperbaiki atau memberikan masukan kepada teman-teman. Kemudian setelah dari pembimbing, nanti baru dilanjutkan ke pimpinan yang umum, beliau satu persatu nanti dibahasnya pantun ini. Baru namanya, jadi belajarnya kan lewat apa Pak? Lewat WA. Oh, lewat WA. Lewat WA saja. Grup WA. Di grup. Sekali-sekali ada dengan Zoom seperti kita sekarang. Jadi setelah lolos dari teman-teman yang jadi pembimbing ini, pendamping ini, baru nanti dikirim ke yang utamanya gitu. Oke. Berikutnya, kan Ibu Yurnelis berarti di Sumatera Barat hanya satu pelatih pendamping ya? Kebetulan iya Pak. Ya, satu orang. Itu bagaimana Ibu Yurnelis bisa terpilih sebagai pelatih pendamping ini dulu? Itu saya kurang paham juga ya Pak, kenapa Bang Asnur ini memilih saya. Entah dari segi apa penilaiannya juga saya kurang tahu Pak. Yang jelas saya beliau minta Ibu untuk Sumatera Barat, Ibu bantu ya teman-teman ke Ibu, nanti melalui Ibu dulu peserta yang lain itu mengirim, nanti Ibu koreksi, setelah dari Ibu baru kirim ke saya. Jadi entah apa penilaian beliau terhadap saya juga saya kurang tahu gitu Pak ya. Oke. Yang jelas diberi kepercayaan lah gitu. Oh ya, Pak. Oke. Baik. Berikutnya ini secara kelembagaan, misalnya apakah Dinas Kota Padang, Dinas Pendidikan di tingkat provinsi, itu apakah ada motivasi atau ada bantuan atau apa? Atau hanya perluas ini langsung saja ke guru-guru dan juga ke pelatih pendamping melalui Ibu Yurnelis? Terima kasih Pak. Kebetulan setelah 3 buku dikerjakan Pak, itu murni dari Perluas menjaring peserta dan peserta langsung ke Perluas tanpa ada bantuan dari dinas, dari Dinas Kota Padang, provinsi, ya enggak ada sama sekali. Malah kami setelah diundang ini 2 kali Pak, hanya melalui kepala sekolah kami minta izin berdasarkan undangan dari Perluas ini, ya hanya dibekali surat izin itu. Yang lain-lain ini tanggungan kita semua. Jadi hanya pribadi. Yang jelas kita merasa mendapat ilmu dari sini, kita bisa berkarya, ada bimbingan. Cuma itu saja Pak, nggak ada bantuan dari mana-mana. Berarti inisiatif guru saja berarti ya? Oke. Inisiatif murni dari guru gitu Pak. Oke. Kemudian ini kan artinya kan ada suatu prestasi itu ya, Sumatera Barat 4 terbesar itu ya, 4 terbesar Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah puisi dan guru-gurunya yang banyak seperti itu kan adalah mengharumkan nama Sumatera Barat sebetulnya kan. Itu diberitahu atau diinformasikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, misalnya sudah dilaporkan atau bagaimana Bu Yur? Begini Pak, kami sedang berencana baru Pak, sampai saat ini baru melapornya kepada kepala sekolah saja baru, bahwa kami mewakili Sumatera Barat untuk ikut peluncuran ini. Kebetulan kita 4 besar, jadi diberi jatah untuk 4 orang untuk berdiri. Jadi 4 orang utusan ke Jakarta? Iya, 4 orang ke Jakarta. Karena di Jakarta pandemi kan masih sangat Iya benar. Masih sangat tinggi dibatasi masalah ya? pandemi. Ya, sangat dibatasi. Iya, jadi dari 1.254 guru itu hanya yang diundang peserta ini 40 orang. Oh ya, perwakilan. 40 orang, perwakilan dari seluruh peserta. Jadi alhamdulillah Pak, jadi ketika kemarin itu
koordinator. Jadi kalau pendamping saya langsung jadi koordinator untuk Sumatera Barat. Jadi koordinator yang disuruh memilih teman siapa yang akan mau berangkat. ikut, yang akan berangkat 4 orang itu. Jadi setelah saya hubungi teman-teman, jadi yang bersedia mandiri segalanya itu, jadi dapatlah di Padang. Saya ajak satu teman SMP juga, SMP swasta. Beliau dari SMP Muhammadiyah 1, guru yang masih honor malah Pak. Beliau mau diajak dengan biaya sendiri. Malah dengan pakaian resmi ketika peluncuran itu, ketika acara peluncuran ini, itu disuruh berpakaian batik daerah. Oh, pakaian daerah. Pakaian batik daerah. Ya, jadi kami daerah pikir apalah batik, apalah batik daerah kalau Sumatera Barat. Sehingga kami berpikir itu yang terkenal batik daerah Sumatera Barat ini kan Tanah Liek, batik Tanah Liek. Jadi kami sepakatilah kami pakai baju kurung dengan batik Tanah Liek. Jadi batik Tanah Lieknya asal endangnya kami sandang di kiri, nanti roknya yang kainnya yang batiknya itu. Tapi itu jadilah kami berpakaian. Itu enggak diminta sponsor ke perusahaan batik Tanah Liek, enggak juga? Enggak ya? Enggak, kami beli sendiri Pak. Malah kawan yang di Pak, kawan saya yang di Muhammadiyah ini malah minta tolong dikreditkan. Kebetulan ada teman di SMP 12 yang dikreditkan, dikreditkanlah Pak. Begitu betul semangat untuk pergi. Itu semangatnya untuk berangkat gitu ya? Begitu semangat untuk berangkat. Jadilah rombongan Sumatera Barat berbaju merah dengan batiknya Tanah Liek gitu. Itulah ceritanya Pak. Jadi yang bakso Minangnya kok guru-guru nang kareh-kareh parut sih kok Pak. Nang kareh-kareh parut saya. Pokoknya maju. Ya, Pak. Baik, berikutnya lalu apa hikmah yang bisa diperoleh bergabung dengan Perwas, apalagi kemarin ada peluncuran, apa informasi-informasi terbaru atau hikmah lah diambil dari waktu pertemuan peluncuran itu Bu Yor? Kalau menurut saya Pak, hikmahnya sangat banyak sekali. Yang pertama itu Perwas itu menyatukan guru di seluruh Nusantara. Ya ada dari pokoknya Aceh sampai Papua itu ada pesertanya Pak. Aceh sampai Papua ada pesertanya. Kemudian yang kedua, di sinilah letaknya guru-guru yang punya kemauan, tidak biaya ini membayar loh Pak, membayar. Kalau yang Perwas ini pertamanya untuk Pantun ASEAN ini 250 bayar. Pembayaran ini termasuk untuk dana ini kita belajar dengan Zoom, dengan apa? Maklum ilmu yang diberikan orang kepada kita kan. Terus sampai nanti acara peluncuran ini dapat buku setebal ini. Cuman minta tambah beliau karena proses panjang pengerjaan ini tentu memakan waktu, memakan tenaga yang banyak, hingga menambah 100.000. Mau kawan semuanya menambah Pak. Iya. Karena kalau itu dijual harga yang tebal itu mungkin bisa 500-an, 600-an ribu itu ya kalau itu dijualnya. Harga Pak. Itu kan karena saya lihat cetakannya look bagus, kemudian tebal seperti itu, ya berarti cukup mahal biaya cetaknya ini. Iya. Jadi kalau ini masih Pak? Masih mau dicetak. Waktu dicetak ini kan belum dapat rekor muri. Oh iya. Jadi karena sekarang sudah dapat rekor muri, tidak hanya muri Indonesia tapi muri dunia. Jadi muri dunia Pak. Jadi peserta penulis pantun terbanyak dunia gitu ceritanya Pak. Jadi akan dicetak ulang untuk dimasukkan lagi piagam yang dapat dari muri itu.
Muri Dunia itu akan dimasukkan lagi ada hal-hal yang baru tentang ini, tentang buku ini. Pantun ya. Ya. Jadi itu harganya 250 Pak. 250 kalau untuk peserta Pak. Oh iya, itu untuk peserta ya, ya, oke. Untuk peserta. Dan sebelumnya Pak, yang di Batam. Ya, yang di Batam ini. Ya, sementara ini jalan kan karena banyak mengumpulkan peserta ya Pak. Ya. Jadi di dalam proses jalannya ini Pantun 1000 Guru ASEAN ini lanjut dengan ini Pak, di tengah jalan lanjut dengan ini pantun budaya, berarti pantun mutiara budaya Indonesia. Ini juga Perwas. Betul, Perwas juga. Tapi ini setelah pantun ASEAN Perwas juga. Ya, penulisan dari peserta sudah lolos semua. Proses cetak jalan. Jalan yang ini yang kedua, Pak. Ini yang diluncurkan di Batam. Ya. Bulan Desember lalu. Nah, ini khusus pantun budaya. Ya. Nah, ini apa covernya, Pak? Dan memang dicerminkan bagai budaya daerah masing-masing. Kalau Sumatera Barat dikasihnya apa? Ya, pakai budaya masing-masing. Pesertanya juga pakai baju budaya daerah masing-masing. Iya. Kalau orang Sumatera Barat juga pakai gitu, Pak. Ini benar-benar masalah budaya isi pantunnya nih, Pak. Gitu. Dari peserta dari Sumatera Barat, kalau yang ini yang diluncurkan di Batam ini ada juga? Berapa orang? Ada. Lebih dari 50 orang, Pak. Oh, lebih dari 50 orang. Cukup banyak juga ya? Banyak, Pak. Dan ini kami membayar malah 600.000 Pak. 600.000 membayar. Jadi bayarnya uang apa? Tanda keikutsertaan dulu dibayar 200. Dan yang berikutnya boleh dicicil sampai 4 bulan setelah itu. Jadi lumayan banyak juga Pak peserta yang ikut pantun budaya ini. Dan itu Pak memang kami perlu pakaian seragam, disewalah bajunya, berfotolah, kemudian dikirim. Saya ingin lihatkan ke Bapak yang Sumbar contohnya. Tadi Pak. Tapi yang ikut ke Batam kemarin perwakilan juga ya Bu Yor ya? Perwakilan juga, tapi lumayan banyak yang ikut. Ini yang Sumatera Barat nih ya? Ini contoh yang Sumatera Barat. Ini ya Pak kenal nih. Pak kenal kan Pak? Iya. Jadi ini Pak. Setelah ini ada satu lagi. Ini sudah 3. Ini kapan ini urutannya? Ini urutannya. Ini yang kedua. Oh, ini yang kedua. Ini yang kedua, tapi sangat-sangat sederhana, lebih sederhana dari yang 2 tadi. Ini peluncurannya mengikut saja dengan pantun budaya. Oh, waktu yang di Batam ya? Iya. Jadi ini khusus pantun dari guru untuk murid. Itu judulnya. Oh iya. Yang di Batam pantun mutiara budaya Indonesia dan di Jakarta kumpulan pantun 1000 Guru ASEAN. Dan yang 2 ini Pak ada di video kan Pak? Ada begitu? Videonya. Iya. Masing-masing kita buat video tentang pantun kita masing-masing. Kemudian kita kirim. Nanti dibantu mengeditnya oleh Perwas. Lalu di YouTube kan. Jadi ini sudah ada di YouTube nih Pak. YouTube. Ya. Mutiara dengan kumpulan pantun 1000 Guru ASEAN. Oke. Baik, berikutnya Bu Yor. Terutama Perwas ada perhatiannya terhadap pantun ya. Pantun sebagai khasana sastra
di Melayu lah terutama begitu ya. Termasuk juga guru-guru tadi berkorban punya perhatian motivasi yang tinggi. Itu kira-kira apa alasan Perwas dan guru-guru kembali menghadirkan atau membuat pantun? Itu kira-kira gimana itu, Bu? Pantun sebagai kasanah budaya Indonesia. Itu kan sudah melalui beberapa fase ya Pak ya. Mulanya pantun secara lisan. Kemudian pantun sudah diangkat menjadi sastra tulisan. Ya kan? Nah, sesuai dengan era sekarang sudah era teknologi. Maka Pak Asnur ini beliau mengarahkan ke era teknologi sehingga pantun yang sudah ditulis ini dibacakan, dilisankan, kemudian dibuatkan videonya. Jadi sudah 3 fase. Kemudian apalagi pantun sudah diakui oleh dunia sebagai kasanah tak benda ya Pak ya. Ya, warisan tak benda. Warisan budaya tak benda. Itu sudah diakui dunia sejak Juli 2020 ya Pak. Jadi makanya Perwas ini memang betul-betul ingin mengangkat budaya berpantun ini kembali, apalagi setelah diakui dunia itu lebih digalakkan lagi. Jadi salah satu peran kita dengan Perwas, kita sebagai guru-guru, siapa lagi yang akan membangkitkan kalau bukan kita-kita ini. Kalau budaya pantun selama ini lisan tidak bisa didokumentasikan, nah sekarang sudah terdokumentasi dalam bentuk buku dan juga dalam bentuk video. Alhamdulillah Pak, video waktu yang pertama itu sudah digunakan oleh mahasiswa yang ikut dalam PPG kemarin. Bu Yur, izin ya Bu Yur, kami pakai video Bu Yur sebagai media pembelajaran. Nah, silakan kalau memang bermanfaat. Ini sudah dipakai oleh teman-teman yang daring kemarin ya Pak ya. Terakhir kita daring. Alhamdulillah Bu Yur sudah masih dipakai Pak dalam PPG kemarin. Jadi sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah pakai media itu Pak. Terakhir Bu Yur. Apa ajakan Bu Yur terhadap guru-guru dan terhadap siswa tentang pantun ini? Kan mungkin pantun bagian juga dalam pembelajaran ya? Benar sekali. Ya Pak, sebagai guru dan juga sebagai kita sebagai teman untuk memotivasi teman-teman terutama guru bahasa Indonesia, yaitu mengajarkan lebih dari sebelum-sebelumnya kepada siswa, mulai dari menulis. Nah, yang selama ini kita tahu pantun ini kan hanya 1 bait 4 baris lalu bersaja AB kan gitu. Rupanya yang kita sudah mengajar berpuluh-puluh tahun, malah sudah dekat pensiun ini Pak, rupanya ada yang lebih dari sekedar itu. Jadi rupanya tidak hanya pantun yang hanya baris akhirnya saja yang sama iramanya, itu termasuk masih pantun lemah. Nah, rupanya ada pantun lemah, ada pantun kuat. Jadi kalau pantun kuat, itu tidak hanya di akhir saja yang sama sajaknya, tetapi yang di awal juga. Nah, jadi makanya pada proses pantun mutiara budaya dan pantun guru untuk murid ini, jadi ini sudah melalui proses belajar. Belajar. Jadi kita diberi materi dulu oleh Bang Asri Nur ini lewat WA, kemudian kita buat, dikirim lagi melalui WA, diproses oleh pembimbing, kemudian baru ke tangan beliau. Setelah lolos, barulah hasil dari proses itu yang dicetak di buku. Baik Bu Yur. Kemudian sekarang di organisasi MGMP sebagai ketua MGMP Provinsi Sumatera Barat ya. Ya Pak. Sebelumnya juga ketua MGMP Kota Padang, benar?
Betul Pak. Itu mulai dari 2004 dulu Pak. 2004 sudah jadi pengurus, terus sudah 3 periode. Ya. Itu enggak mau kawan berhenti, saya jadi ketua. Lalu ya dijalankanlah sebisanya kan. Terus 2015 akhir, ya. Itu kan sudah beberapa angkatan, sudah beberapa periode itu. Jadi saya kira dua-dua dipegang Pak, rasanya. Karena 2009 itu dikumpulkan ketua-ketua MGMP seluruh Sumatera Barat oleh Pak Burhasman. Ya. Mulai sejak itu ditunjuk juga jadi ketua MGMP provinsi. Jadi dari 2009 sampai 2015 itu jadi dua-dua dipegang, Kota Padang iya, Sumatera Barat iya. Provinsi iya. Kemudian di 2015 baru diserahkan kepada yang muda-muda lagi. Itulah yang menjalankan MGMP Kota Padang sekarang. Jadi alhamdulillah selama ini baik di MGMP Kota Padang, MGMP Sumatera Barat itu sangat-sangat bekerja sama dengan para dosen UNP. Ya, mulai dari Pak Hasanuddin, dari Bu Emidar, Ibu Tin. Kami sangat senang Pak. Itu kami sehingga ada orang yang bertanya Pak, ketika Prof. Mazaki datang ke MGMP provinsi, bertanya jurusan lain, jurusan bahasa Inggris. Bu Yur, bagaimana tuh caranya? Banyak uang MGMP provinsi ya. Berapa tuh dijemput profesor ke MGMP katanya kan. Jadi saya bilang itu hubungan baik antara perguruan tinggi dengan para guru. Dan kami malah kami yang ada dikasih uang sama dosen kan. Kan ada pengabdian masyarakat kan Pak. Dari Bung Hatta juga ada, dari Bung Hatta Ibu Yeti Morelen dengan rombongannya. Nah, kalau MGMP provinsi ini kan istilahnya enggak satu tempat, Pak. Bulan ini misalnya di Padang. Bulan besok di mana kita lagi. Jadi pindah-pindah. Nah, beliau mau, Pak. Kapan lagi MGMP Bu Yur? Bulan-bulan ini ada. Gimana Bu Yet? Kami mau ke MGMP Bu Yur. Boleh. Apa materinya? Kami minta yang materi yang baru-baru gitu. Kami minta ke beliau. Mau pula sampai ke pesisir para dosen itu pergi sama kami. Jadi gitu. Jadi kami malah kalau kami bayar profesor tidak terbayar oleh kami. Kami mandiri. Terus terang aja Pak, memang tidak ada dana MGMP. Kalau dulu ada kan Pak ya. Kalau sekarang ini saya bersyukur saja kawan ini mau ongkos mobilnya, mau ongkos mobilnya kadang-kadang di Payakumbuh Pak, mau mandiri. Terus enggak iuran kami apa Pak? 25.000. Untuk apa iuran? Untuk beli nasi. Karena jauh enggak sempat makan mau pergi. Untuk beli nasi beli minum itu kami yang punya. Jadi kalau memanggil para dosen kami itu, alhamdulillah beliau senang berbagi ilmu kepada kami. Itulah Pak. Oke, baik. Bu Yur, tampaknya ini kalau dari segi umur ini hampir pensiun. Kapan pensiunnya nih Bu Yur? Alhamdulillah Pak. Pensiun saya nanti bulan Oktober. Tahun 2021 ini? Iya, saya kan kelahiran 15 September 1961. Oke. 3 kali wisuda di IKIP-nya D1, diploma 1, kemudian disambung S1, tahun 97 wisuda S1, 2009 masuk lagi ke pasca, 2013 wisuda. Alhamdulillah Pak, berkat Barakiraki ke hulu, jadi sampai jelah ke MPD Pak. Ke dokter ya enggak bisa lho Pak. Terus alhamdulillah
karena ikut dengan dosen, belajar menulis, ikut proceeding. Alhamdulillah saya gunakan untuk naik pangkat, Pak. Jadi bulan kemarin itu Desember 2020 SK pensiun sudah keluar, Pak. Karena harus setahun sebelum pensiun sudah harus usul. Jadi alhamdulillah dapat pangkat pengabdian 4D. Alhamdulillah. Pangkat pengabdian 4D. Alhamdulillah saya syukuri karena rajin bergabung dengan bapak-bapak yang hebat-hebat di FPBS inilah. Ya, diminta untuk PPG, ikut itu buyur jadi, pokoknya rajin ikut itulah Pak. Alhamdulillah ya tahun ini insya Allah pensiun nanti di bulan Oktober, September terakhir. Baik Buyur, kita tutup. Terima kasih atas kehadiran kesediaan Ibu Yurnelis MPD yang juga merupakan Ketua MGMP Bahasa Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Yang SMP ya Pak? Kita tingkat SMP ya Pak? SMP ya, MGMP SMP Bahasa Indonesia Barat. Tingkat SMP Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan perbincangan ini dan juga sebagai koordinator Perwas dari Sumatera Barat sudah menghasilkan berbagai karya dengan Perwas di Indonesia. Mudah-mudahan ini menambah khasanah terus di bidang budaya khususnya pantun di Indonesia. Sobat Obsesi, beliau Dr. Yurnelis MPD adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Padang yang juga merupakan alumni Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Sekali lagi terima kasih Bu Yur. Mohon maaf Sobat Obsesi. Ya, silakan. Sebentar Pak, mungkin ini ada manfaatnya ke belakang. Sekarang setelah peluncuran buku pantun, Perwas sudah membuka program baru Pak. Menulis puisi lagi Pak. Menulis puisi. Menulis puisi. Jadi dibuka itu program Akademi Puisi Multimedia namanya. Jadi dalam forum ini mungkin saya informasikan. Mungkin kita yang mendengar siapa aja sekarang nih Pak. Ya, karena melalui YouTube nanti kan banyak itu ya. Jadi boleh disampaikan ya Pak ya. Ya boleh, silakan Bu. Jadi selesainya peluncuran buku pantun 1000 buku ASEAN, Perwas membuka program baru namanya Akademi Puisi Multimedia. Jadi di sini, jadi sudah terkumpul, sudah mulai program belajarnya untuk Sumatera Barat, sudah mulai tadi malam proses belajarnya Pak. Jadi siapa mungkin teman-teman guru dari SD, SMP, SMA, SMK, silahkan bergabung di grup nanti. Siapa yang berminat boleh hubungi saya, nanti akan saya daftarkan di grup ini. Mudah-mudahan banyak yang berminat karena targetnya 2021. Sesuai dengan tahun sekarang, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Yurnelis MPD. Sobat Obsesi, demikian perjumpaan kita pada edisi kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.